Pada zaman dahulu kala, di daerah Gorontalo, ada pemuda yang tampan gagah perkasa bernama Limono. Ayahnya tewas dalam sebuah peperangan saat ia berada di kandungan ibunya yang bernama Ohihia. Ayah Limono adalah seorang penguasa di negeri itu. Sejak kecil ia dirawat dan didik oleh ibunya seorang diri. Saat beranjak dewasa, Limono dimasukkan dalam perkumpulan silat di daerah itu. Di situ Limono berhasil menguasai dasar ilmu silat. Keinginannya itu pun dia sampaikan kepada ibunya. Mendengar keinginan anaknya itu, dia pun terdiam sejenak. Mendengar nama Hemuto, dia kembali teringat pada suami dan putranya Paha yang telah meninggal. Trauma dengan peristiwa yang menimpa orang yang sangat dicintainya puluhan tahun lalu itu, sulit dia lupakan. Karena perasaan itu, ia tidak rela jika putra kesayangannya menjadi murid Hemuto. Di sisi lain, ia juga tidak ingin peristiwa itu diketahui oleh Limono. Oleh karena itu, dia mencoba mencari alasan agar Limono batal menghadiri pertemuan itu. Limono anakku, bukankah pertemuan itu hanya dihadiri oleh pesilat yang sudah terpilih? Sebaiknya urungkan saja niatmu itu. Kamu harus lebih banyak berlatih dan mematangkan ilmu silatmu terlebih dahulu. Setelah itu, kamu boleh mengikuti upacara pengukuhan di perkumpulan Hemoto. Meskipun ibunya telah berusaha mencegahnya, Limono tetap ingin menghadiri pertemuan tersebut dan ingin menjadi murid Hemuto. Tekad keras Limono itu tidak terbendung sehingga permaisuri Ohihia harus merelakan keinginan putranya. Esok harinya, saat hari mulai petang, para tokoh silat mulai mendatangi tempat pertemuan di benteng Otanaha. Sementara itu, Limono yang baru datang pada saat pertemuan akan dimulai, masuk ke ruang pertemuan dan mencari duduk di sebelah saudara seperguruannya. Setelah duduk, ia mengamati satu persatu para tokoh silat dan para tamu undangan. Hei anak muda, siapa kamu dan berasal dari mana? Saya Limono pak, duduk di sekitar benteng ini. Oh ya, Limono, kalau boleh saya tahu, apa maksudmu datang ke acara ini tanpa diundang? Mendengar pertanyaan itu, Limono pun menyampaikan maksud kedatangannya pada acara itu. Dirinya ingin berguru kepada Pak Hemuto. Hemuto hanya diam sambil memperhatikan Limono dengan seksama. Ternyata, Pak Hemuto mengagumi fisik dan keberanian pemuda itu dalam beradu pandang dengan dirinya. Selama ini, ia jarang menemukan pemuda yang memiliki keberanian seperti itu. Oleh karena itu, Hemuto tertarik untuk menerimanya menjadi murid demi memperkuat pasukan berani mati yang akan dibentuknya. Akhirnya, pada kesempatan yang lain, Pak Hemuto mengungkapkan kesediaannya untuk menerima Limono sebagai muridnya dengan harapan pemuda pemberani itu akan menjadi penerus kepemimpinannya. Alangkah senangnya hati Limono karena keinginannya dipenuhi oleh Pak Hemuto. Sejak itu, Limono menjadi murid Pak Hemuto. Ia sangat tekun berlatih dan dengan cepat dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan hingga akhirnya kemampuan ilmu silatnya menyamai gurunya. Hemuto pun semakin kagum pada keberanian dan kegigihan Limono. Tidak heran jika Limono dianggap sebagai murid kesayangan Hemuto. Suatu sore, ketika Limono sedang asyik membersihkan keris peninggalan sang ayah di halaman rumah, ibunya tiba-tiba datang menghampirinya. Limono anakku, ada sesuatu yang ibu ingin ceritakan kepadamu. Ada apa bu? Sepertinya penting sekali. Ada apa gerangan bu? Limono anakku, sekarang kamu sudah dewasa. Sudah waktunya ibu mengatakan rahasia ini kepadamu. Ibu sudah tidak kuat lagi memikul beban yang berat ini. Rahasia apa bu? Ibunya pun menceritakan semua tentang ayah Limono mulai dari kedudukannya sebagai penguasa di negeri itu hingga keinginannya menjadi raja di dua wilayah daratan yaitu barat dan utara. Saat kamu masih di dalam kandungan, ayahmu adalah penguasa negeri ini. Suatu ketika, ayahmu ingin menguasai daerah utara yang berada di bawah kekuasaan Hemuto. Ibu sudah menasihatinya, namun ayahmu enggan mengurungkan niatnya, sehingga terjadilah peperangan antara barat dan utara.
Dalam pertempuran itu, ayahmu gugur, dan kemudian kakakmu Paha yang pada saat itu sebagai pemimpin pasukan juga tewas dalam medan pertempuran tersebut. Lalu siapa yang membunuh ayah dan kakak Paha, Bu? Ibunya pun terdiam menghela nafas panjang, karena sungguh berat untuk memberitahukan hal itu kepada putra kesayangannya. Katakanlah, Bu, siapa pembunuh ayah dan kakak Paha sebenarnya? Limono siap menuntut balas atas kematian mereka. Akhirnya, Ibu Limonu pun mengaku. Orang yang telah membunuh ayah dan kakakmu adalah Pak Hemuto, yang pada saat itu dia sebagai pemimpin pasukan daratan utara. Apa, Bu? Pak Hemuto? Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin guru Hemuto yang melakukannya. Ia begitu baik dan telah menurunkan ilmu silatnya kepadaku. Tapi begitulah kenyataannya, anakku. Limonu benar-benar tidak percaya terhadap peristiwa yang menimpa keluarganya. Di hatinya bertarung antara kewajiban membalas kematian ayah dan kakaknya atau kewajiban berbakti kepada gurunya. Bagi Limonu, kenyataan itu merupakan pilihan hidup yang sangat sulit untuk dipilih. Setelah lama merenung, akhirnya ia memutuskan untuk menuntut balas walaupun harus melawan gurunya sendiri. Limonu seorang pemuda yang cerdik dan bijaksana. Dia akan menuntut balas atas kematian ayahnya dengan caranya sendiri tanpa harus durhaka terhadap gurunya. Dia hanya ingin hidup damai dengan penduduk dan membela orang yang lemah. Dengan inilah, Limonu kemudian membentuk pasukan berani mati dan melatihnya dengan jurus silat tingkat tinggi. Setelah membuat pasukan yang kuat, Limonu mengadakan pertemuan dengan para tokoh dan guru silat, termasuk gurunya Hemuto untuk memperkenalkan pasukannya. Pada pertemuan itu, ia juga bermaksud menanyakan langsung perihal kematian ayahnya kepada Pak Hemuto. Ketika gilirannya melaporkan mengenai keberadaan pasukannya, pada saat itu pula Limonu mengajukan satu pertanyaan yang harus dijawab sendiri oleh Pak Hemuto. Guru, andai seorang ayah gugur dalam pertempuran merebut kekuasaan, apakah si anak boleh meneruskan pertarungan itu untuk membalas kematian ayahnya? Hemuto pun terkejut. Kini, ia menyadari bahwa Limonu adalah putra Raja Naha yang hendak menuntut balas atas kematian ayahnya. Karena tidak ingin dipermalukan oleh muridnya, Hemuto pun menjawab, Kalau aku katakan ya, apa rencanamu? Akhirnya, Limonu menantang gurunya untuk melanjutkan pertarungan itu. Tapi, sebelum pertarungan itu dimulai, ia menawarkan dua pilihan kepada gurunya, yaitu pertama mengadakan pertarungan tersebut dengan syarat pemenangnya berhak menguasai dua daratan tersebut. Pilihan yang kedua adalah Pak Hemuto harus menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Limonu tanpa berperang. Penyerahan kekuasaan itu dianggap oleh Limonu sebagai penebus kematian ayah dan kakaknya. Akhirnya, Pak Hemuto memilih syarat pertama karena ia tidak ingin kalah tanpa berperang sehingga harga dirinya tidak jatuh di hadapan orang banyak. Dalam sekejap, tempat pertemuan itu berubah menjadi arena perang antara pasukan Limonu dan Hemuto. Dalam peperangan itu, Hemuto dan pasukannya terdesak lalu melarikan diri. Namun, peperangan tersebut tidak berakhir sampai di situ. Suatu ketika, Hemuto dan pasukannya kembali menyerang dan mengepung benteng Otanaha tempat pertahanan Limonu beserta pasukannya. Namun, dengan taktik cerdiknya, Limonu dan pasukannya menggulingkan batu besar dari puncak bukit serta melempari batu ke arah pasukan Hemuto. Pada peristiwa tersebut pasukan Hemuto banyak yang tewas. Dengan demikian, maka Limonu kembali memenangkan peperangan melawan gurunya itu.